Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita mengabdi hanya kepadanya, zat yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan risalah yang diturunkan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, siapa saja yang mengikuti petunjuknya, mereka sedang menempuh jalan yang lurus menuju surga Jannatun Naim. Salawat dan salam semoga tersurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, selayaknya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha di tempat ini, insya Allah dengan penuh keimanan dan pengharapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat lagi sebagian dari kita akan berkorban dengan menyembelih hewan kurban sebagai wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan berkorban diawali dengan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam lewat mimpi untuk menyembelih putranya Ismail, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Coba bayangkan, perintah itu ditujukan kepada kita. Betapa hancurnya hati kita bila harus mengorbankan anak yang sangat kita cintai, yang diharapkan dapat meneruskan perjuangan kita. Tidak demikian halnya dengan Nabiullah Ibrahim. Tatkala menyadari ada perintah Allah lewat mimpi untuk menyembelih Ismail, serta-merta beliau kabarkan kepada Ismail tanpa ragu. Ibrahim adalah seorang nabi yang hanif, yang seluruh hidupnya
didedikasikan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah dilaksanakannya dengan sepenuh hati. Demikian halnya Ismail. Ia telah tumbuh menjadi anak yang soleh, yang sangat cinta kepada Allah dan tinggi baktinya kepada orang tuanya. Ketika diberitahu ayahnya tentang perintah Allah untuk menyembelihnya, dengan penuh keyakinan, ia mempersilahkan untuk mengeksekusinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap keduanya merupakan puncak keimanan. Di hadapan dengan perintah Allah, tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi mereka untuk melaksanakannya. Tidak anak, tidak pula ketakutan kehilangan nyawa. Semua direlakan. Anak merupakan ujian nyata bagi manusia. Mereka rela berbuat apa saja demi anak kasih hatinya. Bahkan banyak yang sampai melanggar larangan Allah dan mengabaikan perintahnya. Demikian halnya dengan nyawa. Banyak orang mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangannya ketika harus mempertaruhkan nyawa. Sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail menjadi suri teladan bagi manusia beriman karena kecintaan mereka pada Allah di atas segala-galanya. Seharusnya lah kita juga bersikap demikian. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Bila kita ingin mendapatkan kecintaan Allah dan menghindari murkanya, haruslah mendapatkan kecintaan kita pada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya di atas segala-galanya. Kita harus mengalahkan segala macam kepentingan lainnya yang berhubungan dengan orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta, dan tempat tinggal. Itulah sesungguhnya hakikat ajaran tauhid, inti dari ajaran Islam. Kita telah menyatakan kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan dua kalimat syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa banyak yang dijadikan ilah oleh umat manusia sepanjang zaman, sebagaimana telah diabadikan dalam Al-Quran. Pada zaman Nabi Musa, Samiri membuat patung anak sapi yang dapat bersuara. Lalu banyak orang pada waktu itu yang menyatakan patung itulah ilah mereka. Demikian halnya pada zaman nabi-nabi Allah lainnya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Lata, Uzza, Manah, dan berhala-berhala lainnya dijadikan ilah oleh orang-orang Arab waktu itu. Saat ini pun banyak benda-benda yang diberhalakan oleh umat manusia. Fir'aun mengatakan kepada pembesar-pembesar negaranya, "Wahai pembesar-pembesar kaumku, aku tidak mengetahui kamu sekalian punya ilah selain diriku." Ia juga berkata, "Sungguh, jika kamu menjadikan ilah selain diriku, aku akan menjadikan kamu menjadi penghuni penjara." Fir'aun menyatakan dirinya sebagai ilah. Semua titahnya harus ditaati, dan siapapun yang menolak dia singkirkan.
Dalam kehidupan kita saat ini, banyak yang memperlakukan orang lain seperti Fir'aun dengan memberikan ketaatan tanpa syarat. Meskipun sebagai konsekuensinya harus meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Misalnya, seseorang yang bersedia membuka auratnya dengan berpakaian mini karena perintah atasan atau peraturan perusahaan. Atasan atau perusahaan telah menjadi ilah baginya. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan menutup aurat. Ia memilih mengikuti perintah membukanya. Allah telah dia sekutukan dengan atasannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dalam Al-Quran dinyatakan juga bahwa nafsu bisa menjadi ilahnya manusia. Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Kaum muslimin rahimakumullah. Nafsu adalah instrumen manusia dalam menjalankan fungsi kemanusiaannya. Ia bertugas melayani manusia. Nafsu makan diperlukan untuk menjaga kesehatan. Nafsu seksual diperlukan untuk melanjutkan keturunan. Demikian pula nafsu-nafsu lainnya bertugas untuk melayani fungsi manusia. Bila manusia menjadi pelayan nafsunya, seperti nafsu seksualnya, ia salurkan kepada yang bukan haknya. Nafsu makannya dipenuhi dengan makanan haram, melakukan dorongan melanggar larangan Allah atau menjauhi perintah Allah. Pada saat itu nafsunya telah menjadi ilahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita wajib bermuhasabah untuk mengevaluasi apakah kalimat La ilaha illallah telah benar-benar merasuk dalam akal pikiran dan perbuatan kita. Bahkan kita wajib memperbarui persaksian kita sekurang-kurangnya 9 kali setiap hari, yakni dalam duduk tasyahud di setiap sholat-sholat kita. Apakah masih ada benda-benda yang kita berhalakan sehingga menghalangi pelaksanaan perintah Allah atau menjerumuskan pada larangan Allah? Apakah masih ada manusia yang kita taati melebihi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya? Apakah masih memilih mengikuti keinginan nafsu dibandingkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya? Marilah dengan penuh keyakinan kita nyatakan tidak. Tidak ada apapun di alam semesta ini yang boleh menghalangi ketaatan kita kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesediaan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail dan kesabaran Ismail untuk disembelih adalah bukti kecintaan keduanya kepada Allah. Bagi Allah sikap tersebut sudah cukup dan prosesi penyembelihan Ismail tidak perlu dilakukan. Allah menebus Ismail dengan seekor domba yang besar. Nilai-nilai pengorbanan yang dilakukan oleh kedua Nabiullah tersebut dilanjutkan sebagai syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan melakukan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah. Tentu juga sebagai salah satu ujian terhadap kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Betulkah kita sudah mencintai Allah melebihi apapun juga? Kecintaan kepada Allah haruslah diikuti dengan kecintaan kepada Rasul-Nya dan berjihad di jalannya. Bahkan Rasulullah menyatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai dari dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti atau ittiba Nabi, dan sebagai balasannya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, marilah kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup kita. Kita berusaha agar pikiran, ucapan, dan perbuatan kita merupakan amal soleh. Kita tegakkan keyakinan tauhid yang murni dan wujudkan akhlak mulia, beribadah dengan tertib dan bermuamalat secara islami. Kita ringankan langkah berjuang di jalan Allah. Jangan ada keberatan sama sekali, sebagaimana orang-orang yang memilih kehidupan di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita wujudkan pribadi kita menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Selanjutnya kita kembangkan pengaruhnya dalam keluarga kita, sehingga menjadi keluarga Islam yang sebenar-benarnya. Dan dalam lingkungan kita masing-masing, sehingga menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah bagian perjuangan kita, mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Akhirnya, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.